Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi jika beberapa hari ini postingan saya agak telat, ini karena ada beberapa kerjaan kantor kemudian urusan pribadi juga yang perlu diselesaikan terlebih dahulu teman-teman ya. Tapi di kesempatan kali ini saya kembali akan melanjutkan pembuatan aplikasi Seat Pintar kita yang sudah memasuki seri ke-6 atau part 6-nya teman-teman ya. Tapi sebelum kita memasuki materi, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari saya. Oke. Di sini teman-teman kita akan buka dulu, silahkan dibuka file latihan Seat Pintarnya yang teman-teman buat. Oke, dan file jadi yang akan kita contoh seperti ini. Nah, di sini kita masih ada beberapa kolom teman-teman. Jadi ada beberapa kolom yang harus kita selesaikan. Jadi ini gunanya kolom ini sebenarnya semua yang kita buat, saya ulang sekali lagi. Ini untuk mengautomatisasi laporan yang dihasilkan oleh aplikasi yang teman-teman buat. Jadi teman-teman input data, otomatis laporannya. Dari sini semua dikontrolnya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut dulu di kartu stok. Setelah kartu stok, di sini ada quantity in. Jadi copy saja teman-teman. Oke, copy seperti biasa saja kolomnya, kemudian paste. Nanti di sini di bagian kartu stok diubah saja hasil kopiannya. Kita samakan saja quantity in. Oke. Di formula ini kita hapus saja, kita hapus dulu. Nah, di bagian pertama ini teman-teman kita cek dulu quantity in. Ini jika indeks, jadi kita akan mencari jenis keterangannya. Oke teman-teman ya, jenis keterangan yang ada di D9, ini D9, kita cek D9 adalah jenis transaksinya, apakah dia in. Nah kalau dia in di sini, oke, kalau dia stock in, quantity in, oke. Nah, kalau dia tipenya in maka ambil J9. J9 adalah kuantitinya. Namun jika salah di sini teman-teman kita cek kembali stock in-nya. Jadi jika salah berikan angka 0 di sini. Oke. Kita lanjut dulu teman-teman ke file latihan kita. Jadi caranya seperti ini, sama dengan kita perbesar sedikit sekali dulu. Oke, seperti ini saja 120. Jadi sama dengan jika kita akan mengambil data dulu. Jadi jika indeks, buka kurung, array-nya ini adalah jenis, kita akan ambil adalah jenis awal, keterangan, tunai, tipe, jenis tipe. Jadi kita akan ambil jenis tipenya, kemudian match, jadi koma tadi atau titik koma. Jadi kita matchingkan, match, koma, lookup array-nya. Lookup array-nya kita akan arahkan ke sini teman-teman ya, ke jenisnya. Di sini ada D7 teman-teman. Kalau teman-teman ikuti dengan yang saya punya itu D7, kemudian koma. Oke. Jadi ini hapus dulu komanya 1. Jadi match D7, kita akan lihat dia di jenis keterangan. Ini ada jenis
jenis keterangan, kemudian 0, lalu kita tutup. Nah, kita hapus dulu if-nya, nggak apa-apa menggunakan indeks saja dulu. Jadi indeks jenis tipe, kita akan coba apakah ini hasilnya adalah in atau bukan. Nah, hasilnya adalah in, teman-teman. Kita coba cek dulu. Ini ada out 1. Jadi yang kita ambil adalah sini, teman-teman. Hasilnya adalah in atau out. Jenis keterangan, jenis tipe. Oke, kembali. Nah, biarkan saja seperti ini, teman-teman. Sisa edit lagi. Nah, tambahkan if-nya tadi. Jadi if buka kurung indeks, kemudian sama dengan teksnya adalah in. Jadi kita akan mengambil in-nya. Nah, maka jika benarnya ini kita akan ambil kuantitinya. Oke, kuantitinya itu ada di sini, teman-teman ya, K7. Jadi kita ambil K7, jika salah maka kita isikan 0 di situ. Enter. Oke. Sekarang kita kuantitinya ini sudah terambil, teman-teman. Kita copy ke bawah. Nah, di sini ada error. Nah, di sini coba perhatikan, teman-teman, quantity in ada 0, di sini ada 0. Karena di keterangan jenisnya ini adalah penjualan. Penjualan otomatis kalau di jenisnya ini adalah out. Seperti ini. Oke ya, teman-teman. Sampai di sini paham? Sisa tambahkan lagi kita untuk menghilangkan errornya ini. Teman-teman bisa menggunakan if and a atau if error. Saya biasanya menggunakan if error saja. Kemudian di bagian terakhir koma, kosongkan saja kalau error, tanda kutip 2 kali, teman-teman ya. Tutup kurung, enter. Kita akan copy ke bawah, Ctrl C, kemudian blok ke bawah dan pastekan saja seperti ini. Maka yang error itu akan menjadi kosong, teman-teman. Nah, di quantity in kita sudah selesai. Sekarang biaya per unitnya biaya per unit untuk harga masuknya ini yang akan kita buat supaya kita menghasilkan untuk perhitungan HPP rata-rata. Jadi biaya per unit ambil dari harga per unitnya ini, teman-teman ya. Jadi harga. Oke, sekarang kita buat kembali, tinggal di copy saja ini, di copy kemudian pastekan di quantity in, teman-teman ubah menjadi biaya per unit. Nah, di biaya per unit ini teman-teman sisa edit saja, gantikan E7 ini kita hapus dulu. Kita akan ganti dengan yang akan kita ambil adalah harga. Ini teman-teman ya. Sorry, tetap di D7 dulu, di D7 dulu supaya kita tahu apakah ini adalah in atau out. Kemudian di sini sudah benar angkanya diambil adalah L7. Oke, harganya. Oke, kita enter. Klik saja seperti ini supaya otomatis. Nah, ini sudah kita ambil angkanya, teman-teman. Di sini sudah kita ambil angka untuk biaya per unit, harga per unitnya. Kemudian di kolom di sampingnya adalah jumlah biaya. Nah, jumlah biaya, oke, kita copy saja, lalu pastekan di sini. Di sini ada jumlah biaya. Itu sederhana saja, sama dengan quantity in kita kali dengan biaya per unit.
copy saja ke bawah teman-teman ya. Seperti ini, akan muncul error, tapi ini errornya teman-teman bisa hilangkan dengan menambahkan fungsi if error. Oke. If error, kemudian jika error maka kita akan kosongkan juga teman-teman ya. Ini. Copy ulang ke bawah, paste. Nah, ini sudah kosong teman-teman, tapi ini sudah ada formula semua. Nah, sekarang adalah mencari quantity out. Sebenarnya ini mirip saja dengan quantity in, hanya saja teman-teman kata kuncinya di sini adalah out, bukan yang in. Kita ambil yang outnya dulu. Oke, tinggal copy saja quantity in. Di sini ada quantity. Jumlah biaya boleh di copy saja, ini jumlah biaya. Kemudian kita pastekan. Kemudian di sini adalah quantity out. Enter. Ambil saja formula yang ada di quantity in. Copy. Jadi teman-teman copy saja. Escape untuk membatalkan pengeditan. Kemudian paste saja teman-teman. Di sini ada 10. Ganti in dengan out. Kemudian teman-teman enter. Klik 2 kali pada saat muncul tanda tambah hitam seperti ini, klik 2 kali. Maka yang outnya akan masuk ke sini. 13. Nah, sekarang biaya per unit juga sama saja teman-teman ya. Tapi di sini formulanya agak simpel saja, Z9-nya. Jadi di sini ada Z9. Nah, jika Z9-nya lebih besar daripada 0, maka AD9. Kita ambil dari kolom AD9 yang ini. Berarti sekarang jumlah biaya ini teman-teman hanya buat saja dulu kolom, copy, Ctrl C, kemudian pastekan. Ini adalah jumlah biaya. Ini belum kita selesaikan dulu karena kita akan melanjutkan dulu di sampingnya. Copy lagi kembali teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan Excel teman-teman hanya perlu untuk copy saja, copy paste saja datanya. Di quantity akhir teman-teman akan menjumlahkan ini H9. Teman-teman akan menjumlahkan H9 kode item, ini kode itemnya teman-teman ya, dengan yang akan dijumlahkan adalah quantity in-nya. Jadi H9 dengan quantity in-nya akan kita ambil, kemudian kita akan kurangi dengan H9 tetap sama, tapi yang penjumlahannya itu ada di kolom Z atau quantity out. Jadi sebenarnya sama saja antara quantity masuk dikurangi dengan quantity keluar jumlahnya. Jadi ini. Oke, hanya saja kalau misalkan secara logika 2 ditambah dengan 2 dikurangi dengan keluar 0 berarti tetap 2 hasilnya, kemudian ditambah dengan in 13 berarti hasilnya di sini adalah 15 karena dikurang 0. Seperti itu. Jadi ini adalah menjumlahkan saja teman-teman. Kita menggunakan rumus sum if. Nah, di sini di sampingnya kita akan edit dengan quantity akhir. Oke. Di quantity akhir, teman-teman masukkan formula sama dengan sum if. Jadi sum if range-nya ini teman-teman pilih untuk tipenya, tipe item. Oke. Jadi tipe itemnya ini 1 misalkan di sini. Kemudian teman-teman titik 2 klik lagi itemnya. Jadi hasilnya di sini adalah sum if i7. Nah, i7 yang pertama teman-teman klik saja 1, kemudian tekan F4 atau Fn F4 untuk munculkan pagar. Atau dengan kata lain teman-teman absolutkan. Lalu kriterianya di sini teman-teman gunakan kembali i7.
Nah, koma yang akan dijumlahkan adalah yang teman-teman akan jumlahkan adalah yang in, teman-teman. Yang ini. Oke, X7 titik 2 X7, kemudian ini X7 yang pertama teman-teman absolutkan juga. Jadi mulai dari baris ini ke bawah, kemudian kita tutup, kita cek dulu, hasilnya adalah 10, benar. Ini adalah 10 teman-teman ya. Jadi kita akan tes dulu. Di barangnya ini ada barang A, ada barang B, ada barang A lagi kembali teman-teman ya. Nah, sekarang kita copy saja ke bawah. Oke, sudah benar. Ini hasilnya masih tetap 10. Sekarang kita kurangkan. Jadi kita kurangkan dengan ini, di copy saja formulanya. Jadi jika teman-teman sudah selesai dengan satu formula, di copy saja tanpa sama dengan ya. Jadi diedit dulu, kemudian dikurangi dengan quantity out. Tetap patokannya mengarah ke I7 karena I7 adalah kode item teman-teman ya, kode persediaan. Jadi secara logika kita akan menjumlahkan sesuai dengan ininya masing-masing kodenya. X7 nya kita ganti dengan AA. Ini kita hapus dulu, klik saja quantity out nya. Jadi ini ada AA7. Nah, nanti di F4 kan juga di sini. Kemudian teman-teman tekan enter saja. Hasilnya 10 karena 10 masuk dikurangi dengan 0 berarti 10. Lalu 12 dikurangi 0, 12. Kenapa tidak menjumlahkan? Karena beda kode teman-teman. Jadi itu. Kita klik 2 kali saja seperti ini. Maka hasilnya adalah minus 3 karena quantity out-nya adalah 13. Di sini ada min 3. Nah, ini kan secara logika itu tidak mungkin menjual kalau minus, berarti di sini ada penjualannya. Teman-teman harus nambah dulu di item untuk barang A, quantity ininya, quantity awalnya ini realnya. Teman-teman isi dulu saja, misalkan sudah ada 20 untuk barang A. Kita cek di transaksi. Ini akan ini harusnya kita buat saldo awal, tapi karena sudah terlanjur, berarti kita ubah saja ini. Kuantitinya kita kurangi jadi 9, teman-teman. Nah, hasilnya ini adalah 9 quantity out. Jadi sisa 1 untuk produk A karena sudah masuk 10, keluar 9, jadi sisa 1. Nah, selanjutnya setelah selesai quantity akhir, teman-teman buat biaya per unit. Nah, biaya per unit ini teman-teman sama saja formula dengan quantity akhir, hanya saja kita bagi antara Y9 dengan W9. Y9 adalah jumlah biayanya, kemudian W9 jumlah biaya W9 dengan kuantitinya. Jadi Y9 jumlah biaya kita akan bagi dengan jumlah biaya dibagi dengan W9, atau dengan kata lain jumlah biaya dibagi dengan quantity in. Kita kembali lagi di sini, teman-teman sisa buat lagi kembali, copy saja, copy paste. Oke, sudah ada. Nah, formula di sini quantity ininya teman-teman ubah saja, hapus di sini, ganti kurang dengan pembagi. Jadi yang akan kita bagi di sini adalah, oke ya teman-teman. Jadi di sini ada I7, kemudian di sini X7. Jadi jumlah biayanya di sini ada Z, teman-teman ya, tinggal ganti saja ZX-nya dengan Z. Oke. Z7, kemudian di sini untuk I-nya kita masukkan juga I7 dulu, normalkan, kemudian J7-nya
akan ada pergeseran juga teman-teman ya. J7 harusnya ini I7 teman-teman, tidak boleh J7. Kita akan kembali ke formulanya. Di sini ini harus I7 teman-teman. Nah, di sini adalah I7 juga. Hanya saja AA ini kita ganti dengan jumlah in. Quantity in itu ada di X teman-teman. Ganti dengan X7 dan X7. Kita enter. Maka HPP-nya 2500, kemudian ada 2500, masih sama teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sisa masukkan di sini if error. If error untuk menghilangkan errornya. Koma kita kosongkan saja ya. Kita tambahkan kurung di awal ini, kemudian tutup lagi, kita enter. Oke, ini adalah kuantitinya. Jadi ini kuantiti akhir, harga per unit, biaya per unit teman-teman, biaya per unit. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah jumlah biaya, yaitu A dikali, di sini adalah kuantiti akhir dikali dengan biaya per unit. Nah, kuantiti akhir dibagi dengan biaya per unit. Kita copy dulu. Di sini namanya adalah jumlah biaya. Paste. Jumlah biaya. Jadi sama dengan di sini kuantiti akhir dikali dengan biaya per unit. Enter. Nah, teman-teman, setelah selesai di sini ada error yang muncul. Ini tinggal tambahkan saja if error. Wah, ini tinggal nambah if error, teman-teman. Kita kosongkan kalau error. Oke, kita ulang lagi, copy ke bawah. Hasilnya mantap teman-teman, sudah ada. Sisa masukkan jumlah biaya ini teman-teman. Jumlah biaya yang di sini hanya perlu quantity out dikali dengan AA9. AA9 itu adalah biaya per unit. Oke, quantity out dikali dengan AA9. Biaya per unitnya juga adalah quantity out, jadi biaya per unit. Jadi kita buat dulu, jika Z9, kita ini buat logika di quantity out, jika Z9 lebih besar daripada 0, maka yang akan kita ambil datanya adalah biaya per unitnya. Ini AD9. Tapi jika salah maka muncul 0 di situ. Oke, kita akan kembali lagi quantity. Di sini adalah jumlah biaya. Sorry, ini ada kurang satu lagi. Setelah quantity out ada harusnya biaya per unit. Kita buat kolom baru, insert saja teman-teman ya. Kemudian enter kolom. Nah, sisa tambahkan di sini biaya per unit. Jadi biaya per unit. Biaya per unit ini sama dengan jika jika quantity out lebih besar daripada 0, maka teman-teman, kalau dia lebih besar ambil biaya per unit. Namun jika salah di sini adalah 0 atau kosong boleh. Di sini ambil kosong ya. Kita kosongkan juga di sini.
tutup, enter. Kita paste saja dulu teman-teman ya. Oke, ini ada if-nya. Sekarang sisa jumlah biaya yaitu Z9 dikali dengan A. Jumlah biayanya sama dengan quantity out dikali dengan biaya per unit untuk penjualan. Oke, enter. Di sini ada 22.500. Kalau error di sini ndak usah khawatir teman-teman ya. Kita tinggal tambahkan if error saja. If error. Jadi ini if error. Kemudian kalau error kita kosongkan. Ntar. Copy saja ke bawah teman-teman. Oke, jadi ini sudah kita selesaikan semua untuk kolom untuk membantu kita mengotomatisasi laporan untuk kedepannya teman-teman. Jadi jika teman-teman lihat menunya, ini adalah laporannya semua. Ini otomatis nanti kita akan buat karena ambil datanya dari transaksi ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya kita akan mulai membuat laporan. Kita akan uji dulu beberapa transaksi untuk memastikan formula kita aman. Kemudian kita akan membuat laporan ini. Tapi karena videonya sudah terlalu panjang dan cukup mengambil kuota untuk teman-teman nonton, maka untuk kali ini kita sudah selesaikan di transaksi kita. Ini sudah selesai semua kolom bantunya teman-teman, cukup panjang juga. Nah, ini sudah selesai dan boleh kita simpan filenya kembali teman-teman. Save dulu, Ctrl S. Nanti kita akan lanjut di seri berikutnya. Maka dari itu teman-teman silahkan di subscribe dulu dan tetap dinantikan untuk update video terbaru dari saya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.